Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah kembali ke channel ini. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan perlindungan dimanapun berada. Cerita kali ini saya ambil dari sebuah pasar tua di Jawa Tengah. Pasar yang bagi sebagian orang hanya tempat jual beli biasa, tapi bagi warga sekitarnya punya jam hidup yang berbeda. Cerita ini bukan tentang hantu yang menampakkan diri, bukan juga tentang penampakan berdarah-darah, melainkan tentang makanan, tentang rezeki, dan tentang sesuatu yang perlahan diambil, tanpa pernah terasa hilang. Inilah kisah nasi liwet Pasar Wage, Banyumas. Pasar Wage, Purwokerto, mulai bernapas sejak pukul 2 dini hari, belum ada matahari. Belum ada suara kendaraan ramai, yang terdengar hanya derap sandal pedagang, suara besi rolling door dibuka setengah, dan dengusan napas orang-orang yang menggantungkan hidup dari pasar ini. Di sudut barat pasar, dekat jalur becak lama, ada satu warung kecil beratap seng. Ukuran warung itu tak lebih dari 3 kali 4 meter. Mejanya panjang, kayunya sudah menghitam karena usia dan asap tungku. Namun anehnya, warung itulah yang paling cepat penuh. Namanya tidak tertulis jelas, hanya spanduk lusuh bertuliskan nasi liwet, tanpa nama tambahan, tanpa klaim istimewa. Pemiliknya bernama Marto, usianya sekitar 45 tahun, tubuhnya kurus, kulitnya gelap, terbakar matahari. Tangannya kasar, tanda orang yang lama bekerja kasar. Dulu, Marto bukan siapa-siapa di Pasar Wage. Ia hanya buruh angkut. Upahnya tergantung seberapa kuat ia memanggul, bukan seberapa rajin ia berdoa. Setiap hari, hidupnya selalu pas-pasan, kadang cukup, seringkali kurang. Sampai suatu hari, setahun lalu, Marto membuka warung nasi liwet ini. Sejak itu, hidupnya berubah. Bukan berubah pelan-pelan, tapi melonjak tanpa jeda. Setiap hari, nasi liwetnya selalu habis sebelum subuh. Bahkan saat pedagang lain masih setengah menguap, panci Marto sudah kosong. Padahal, ia tidak pernah promosi, tidak pernah berteriak menawarkan dagangan, cedak, memberi diskon. Orang-orang datang sendiri. "Pak, nambah lagi. Pak Marto, 1 bungkus buat dibawa. Pak, jangan tutup dulu." Kalimat-kalimat itu terdengar setiap hari. Yang membuat aneh, bukan hanya ramainya, tapi siapa saja yang datang. Ada tukang becak, ada buruh bangunan, ada ibu-ibu yang bahkan bukan pedagang pasar. Ada orang yang wajahnya tidak familiar bagi warga sekitar. Beberapa pelanggan terlihat sangat lapar, seperti belum makan berhari-hari. Mereka makan cepat, hampir tanpa bicara, lalu pergi begitu saja. Seorang pedagang ayam pernah bertanya sambil bercanda, "Duh, resepmu apa sih? Kok orang-orang kayak kesurupan nasi liwet?" Marto hanya tersenyum kaku. "Ya biasa mas, masak pakai niat." Jawaban itu terdengar sederhana, tapi entah kenapa, saat mengucapkannya, Marto sendiri merasakan dadanya sesak. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu bukan hanya niat yang ia pakai. Rasa nasi liwet itu memang berbeda. Gurihnya bukan sekadar santan dan daun salam. Ada rasa hangat yang menyebar pelan di dada, membuat orang tenang, membuat kepala terasa ringan. Beberapa pelanggan bahkan pernah berkata pelan, "Aneh ya Pak, habis makan di sini, pikiran saya rasanya adem." Yang lain menimpali, "Iya, kayak habis pulang ke rumah, padahal saya nggak punya rumah yang bener." Marto mendengarnya, dan setiap kali itu terjadi, tangannya sedikit gemetar saat mengaduk nasi, karena ia ingat betul malam pertama warung ini diberkahi. Malam itu juga Rabu Wage. Saat itu hujan rintik, pasar sepi. Marto duduk sendirian di warung yang belum punya satu pun pelanggan. Ia menunduk, menatap panci nasi yang tak tersentuh. "Kalau begini terus, besok anakku makan apa?" gumamnya lirih. Tanpa sadar, ia memejamkan mata, berdoa dengan suara yang hampir tak keluar. Dan sejak malam itu, warung ini tak pernah sepi lagi. Namun malam ini, di bab 1, kisah ini, Marto belum tahu satu hal penting. Bahwa setiap nasi yang habis sebelum subuh selalu menyisakan sesuatu yang ikut terambil. Bukan dari dirinya, bukan dari keluarganya,
melainkan dari orang-orang lain yang bahkan tidak pernah ia lihat menangis. Dan Pasar Wage tidak pernah memberi rezeki tanpa mencatat gantinya. Rabu Wage selalu datang dengan cara yang berbeda. Bukan lewat tanggal di kalender, bukan lewat pengumuman, melainkan lewat perasaan. Di Pasar Wage, orang-orang bisa tahu hari itu. Rabu Wage, bahkan sebelum membuka ponsel. Udara terasa lebih berat, suara malam lebih panjang, dan entah mengapa, langkah kaki terasa seperti diawasi. Malam itu, Marto bangun lebih cepat dari biasanya. Jam dinding di rumah kontrakannya baru menunjuk pukul 11 malam. Istrinya sudah tertidur. Anaknya juga. Marto tidak bisa memejamkan mata. Dadanya terasa penuh, seperti ada yang mendorongnya untuk segera berangkat. "Pak, kok bangun?" Suara istrinya lirih dari balik selimut. "Entah, rasanya nggak enak kalau telat," jawab Marto pelan. Ia tidak bilang bahwa setiap menjelang Rabu Wage, ia selalu terbangun sendiri. Tidak oleh mimpi buruk, tidak oleh suara, tapi oleh rasa gelisah yang tak punya bentuk. Saat tiba di Pasar Wage, suasana sudah berbeda. Lampu-lampu kios masih mati, pintu besi masih tertutup, tapi di lorong utama sudah ada orang-orang berjalan pelan. Jumlahnya tidak banyak, namun langkah mereka teratur, seolah tahu persis kemana harus pergi. Marto mendorong gerobaknya ke sudut biasa, menyalakan lampu bohlam, menyalakan tungku. Api menyala lebih cepat dari biasanya. Saat ia mulai memasak, ia baru sadar satu hal aneh. Beras di karungnya sudah berkurang. Padahal ia belum menyentuhnya. Marto berhenti sejenak, mengernyit, menghitung dalam hati. Perasaan kemarin masih penuh. Ia menggelang, mengira pikirannya saja yang lelah. Satu persatu pelanggan mulai datang. Namun malam itu, wajah-wajah mereka berbeda. Beberapa terlihat asing, pakaiannya rapi, tapi gaya bicaranya kaku. Mereka duduk diam, menunggu tanpa memesan. Marto mendekat sambil membawa sendok. "Mau berapa, Pak?" Pria itu menoleh perlahan. "1 porsi," jawabnya singkat, suaranya datar. Saat nasi diletakkan di depannya, pria itu makan tanpa suara. Tidak meniup nasi panas, tidak menyesap kuah, seolah tidak merasakan suhu. Di meja sebelah, seorang perempuan tua duduk sendiri. Rambutnya disanggul rapi, kebayanya sederhana. Ia menatap nasi cukup lama sebelum mulai makan. "Bu, sempalnya mau hitam?" tanya Marto sopan. Perempuan itu tersenyum tipis. "Sudah lama sekali, rasanya seperti ini," katanya pelan. Marto merinding bukan karena kata-katanya, tapi karena caranya mengucapkan lama sekali, seolah berbicara tentang puluhan tahun. Sekitar pukul 2 dini hari, warung Marto penuh. Padahal kios-kios lain masih tutup. Padahal belum ada aktivitas bongkar muat. Namun suara pasar terdengar jelas. Ada yang tertawa, ada yang menawar harga, ada suara timbangan besi dipukul. Marto berhenti mengaduk nasi. Ia menoleh ke lorong pasar. Kosong, lorong itu gelap. Hanya bayangan tiong-tiong dan lapak tertutup. Tapi suara ramai itu nyata. Bukan dari satu arah, melainkan seperti mengelilingi warungnya. Seorang tukang sayur yang kebetulan lewat berbisik, "Tuh, kok rame ya? Padahal belum buka." Marto menelan ludah. "Iya, saya juga dengar." Sayur itu mempercepat langkahnya. Tidak berani berhenti. Sekitar pukul 3, seorang satpam pasar mendekat. Wajahnya pucat, keringatnya bercucuran meski udara dingin. "Pak Marto," katanya, setengah berbisik. "Iya Pak, sampeyan ngerasa enggak kalau malam Rabu Wage, pasar ini kayak hidup lagi?" "Marto Tek Jiang, saya patroli dari ujung sana," lanjut satpam itu. Kedengeran suara orang belanja. "Tapi pas saya senter kasan," ia menatap panci nasi Marto. "Tapi di sini rame." Marto tidak menjawab. Ia hanya melanjutkan melayani pembeli. Meski tangannya kini bergetar menjelang subuh. Nasi kembali habis. Seperti biasa. Namun ada satu hal yang membuat Marto semakin resah. Jumlah orang yang makan terasa lebih banyak dari porsi yang Aa masak. Ia yakin betul, karena ia memasak dengan takaran yang sama setiap hari. Namun entah mengapa, panci selalu kosong lebih cepat. Saat Rabu Wage,
Saat pelanggan terakhir berdiri, ia menunduk sedikit, seperti memberi hormat. "Matur," katanya. Marto membalas dengan anggukan. Namun saat pria itu berjalan pergi, langkah kakinya tidak terdengar sama sekali, seperti melayang. Setelah azan subuh berkumandang, suasana pasar mendadak sunyi. Tidak ada lagi suara tawar-menawar, tidak ada tawa, tidak ada langkah kaki asing. Hanya pedagang manusia yang mulai berdatangan dengan wajah lelah dan kantong mata hitam. Seorang penjual bumbu menghampiri Marto. "Laris terus, cu," katanya hambar. "Iya bu, alhamdulillah." Namun perempuan itu menghela napas panjang. Entah kenapa, dagangan saya makin hari makin sepi. Marto menatapnya, ingin berkata sesuatu, tapi lidahnya keluh karena jauh di dalam dadanya. Ia mulai merasakan sesuatu yang dingin, seolah setiap malam Rabu Wage, pasar ini bukan sekadar tempat jual beli, melainkan pertemuan dua dunia, dan warung nasi liwetnya berada tepat di tengah-tengahnya. Masalah itu mulai terdengar bukan di pasar, melainkan di rumah-rumah warga. Awalnya hanya 1-2 orang yang mengeluh. Mereka mengira itu sekadar kelelahan atau salah dengar. Tapi semakin lama, keluhan itu semakin sering muncul dengan cerita yang hampir sama. Tengah malam, lewat pukul 2, saat semua pintu terkunci dan lampu dipadamkan, tiba-tiba terdengar suara pasar. Bukan suara aneh, bukan jeritan, bukan tangisan, justru suara yang terlalu akrab. Ada suara orang menawar harga, ada suara plastik disobek, ada suara uang logam jatuh ke meja, bahkan ada suara seseorang tertawa kecil, seperti sedang bercanda ringan. Padahal, pasar Wage masih tertutup rapat. Seorang warga bernama Pak Darto, yang rumahnya hanya berjarak 2 gang dari pasar, terbangun satu malam karena suara itu. Ia mengira sudah kesiangan. Ia meraih jam dinding pukul 1:47. "Loh," gumamnya. Namun suara di luar semakin jelas. Seperti pagi hari, saat pasar sedang ramai-ramainya, istrinya terbangun. "Mas, itu suara apa?" Pak Darto bangkit pelan, mengintip dari jendela. Gelap, tidak ada lampu pasar, tidak ada kendaraan, tidak ada orang lewat. Tapi suara itu tetap ada, seolah datang dari dalam tanah. Keesokan paginya, Pak Darto menceritakan kejadian itu ke tetangganya. Anehnya, mereka saling berpandangan. "Sampean juga dengar?" tanya seorang ibu. "Iya, saya kira mimpi," jawab yang lain. Cerita serupa menyebar cepat, bahkan sampai ke telinga pengurus pasar. Beberapa satpam mengaku mengalami hal yang sama. Saat patroli malam, mereka mendengar aktivitas pasar dari blok yang sudah dikunci. Sot didikoti. Suara itu menghilang begitu saja. Namun setiap suara itu muncul, aromanya selalu sama. Aroma nasi liwet. Marto mulai merasakan dampaknya secara langsung. Setiap kali ia tiba di pasar menjelang dini hari, orang-orang menatapnya dengan pandangan berbeda. Tidak lagi sekadar iri atau kagum, tapi bercampur curiga. Seorang pedagang ikan pernah menegurnya. "Tuh, sampean masak jam berapa sih?" "Seperti biasa, Pak. Jam 2-an, pedagang itu menggeleng. "Lah terus suara rame jam 1 itu dari mana?" Marto tidak menjawab, bukan karena tidak mau, tapi karena ia sendiri tidak punya jawaban. Malam demi malam, keanehan semakin terasa. Suatu malam, Marto datang lebih awal dari biasanya. Ia ingin memastikan satu hal, apakah suara pasar itu muncul sebelum ia membuka warung. Ia tiba pukul 12:30. Pasar benar-benar sepi. Ia duduk di bangku kayu, menunggu, tidak menyalakan lampu, tidak menyalakan tungku. Jam berjalan lambat, lalu tepat pukul 1 lebih sedikit, suara itu muncul. Pelan, jauh, seperti datang dari ujung pasar. Marto menahan napas. Ia berdiri, berjalan mengikuti arah suara. Setiap langkahnya terasa berat, seperti menentang sesuatu yang tidak ingin ia lihat. Lorong pertama kosong, lorong kedua juga kosong. Namun, suara semakin jelas. Di lorong ketiga, ia berhenti. Di depannya, kios-kios tertutup rapat. Tapi di sela-sela pintu besi, tampak cahaya temaram. Bukan cahaya lampu listrik, lebih kuning, lebih redup. Ia mendekat. Dari balik pintu kios,
terdengar suara dua orang berbincang. "Murah Bu, ambil saja iya. Sekalian buat besok." Marto mundur selangkah, tangannya dingin, keringatnya mengalir deras. Ia ingin lari, tapi kakinya seperti terpaku. Tiba-tiba semua suara berhenti. Sekejap pasar kembali sunyi. Marto berdiri sendirian, napasnya tersengal. Ia menoleh ke kiri dan kanan, memastikan tidak ada siapapun. Namun, saat ia kembali ke warungnya, beras di karungnya kembali berkurang. Padahal ia belum memasak. Malam itu, pelanggan datang lebih banyak dari biasanya. Beberapa wajah familiar, banyak yang tidak. Ada seorang pria muda dengan mata cekung. Ia makan cepat, lalu menatap Marto lama. "Pak," katanya pelan. "Ya? Kalau makan di sini terus, kenapa rasanya pengen balik lagi ya?" Marto terkial sejenaki. "Mungkin cocok," jawabnya. Akhirnya, pria itu tersenyum tipis. "Iya, cocok banget. Sampai saya lupa dagangan saya sendiri." Kalimat itu menusuk. Setelah pria itu pergi, Marto duduk sejenak. Dadanya terasa sesak. Ia mulai menyadari pola yang selama ini ia abaikan. Setiap warung yang mengeluh sepi, pemiliknya pernah makan nasi liwetnya. Setiap pedagang yang kehilangan semangat pernah duduk di bangku warungnya. Namun yang paling membuat Marto ketakutan adalah satu kejadian kecil yang seolah tidak penting. Seorang ibu penjual jajanan pasar datang menangis. Ia duduk di bangku, tidak memesan apapun. Pak Marto, Surani, bergetar. "Iya Bu, entah kenapa saya nggak pengin jualan lagi." Marto menelan ludah. "Loh, kenapa?" Ibu itu menggeleng. "Capek, tapi bukan capek badan. Hati saya kosong." Marto ingin berkata, ingin meminta maaf, ingin menolak semua ini. Tapi sebelum ia sempat berbicara, ibu itu berdiri dan pergi. Malam semakin larut, suara pasar kembali terdengar, lebih dekat dari sebelumnya, seolah berasal tepat di belakang warungnya. Marto tidak berani menoleh, karena kini ia mulai paham, Pastra ini sedang mengambil sesuatu, dan warung nasi liwetnya bukan sekadar tempat makan, melainkan pintu yang terbuka setiap malam. Dan semakin banyak orang yang masuk, semakin banyak yang tidak kembali utuh. Perubahan itu tidak datang sekaligus, ia datang perlahan, seperti karat yang menggerogoti besi nyaris tak terlihat. Tapi pasti, awalnya hanya satu warung yang tutup lebih cepat, lalu dua, lalu tiga. Pedagang kecil di pasar Wage mulai kehilangan sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan dengan angka. Bukan hanya pembeli, bukan hanya omset, tapi niat. Seorang penjual tempe yang sudah berjualan belasan tahun, tiba-tiba malas membuka lapak. Ia duduk termenung, menatap dagangannya tanpa gairah. "Aku orang ngerti tuh," katanya suatu pagi pada Marto. "Biasane jam segini wes rame. Saiki, aku mang pengin mulih." Marto hanya mengangguk, tenggorokannya kering. Beberapa hari kemudian, pedagang itu benar-benar berhenti. Lapaknya kosong, pintu kiosnya berdebu. Lalu giliran penjual sayur. Kemudian penjual bumbu. Kemudian warung kopi kecil di pojok pasar. Cerita mereka hampir sama. Tidur tidak nyenyak, bangun dengan dada kosong. Merasa hidup seperti diperas pelan-pelan. Dan Marto tahu satu hal yang sama dari semuanya. Mereka pernah makan nasi liwet di warungnya. Kadang hanya sekali, kadang 2 kali. Tapi selalu sebelum perubahan itu dimulai, suatu siang, Marto dipanggil ke pos pasar. Di sana sudah duduk beberapa pedagang lama. Wajah mereka tegang, mata mereka lelah. "Pak Marto," kata Pak Lurah pasar dengan nada hati-hati, "sampean akhir-akhir ini laris sekali." Marto menunduk. "Alhamdulillah Pak." Namun, seorang pedagang lain langsung menyela. "Laris njenengan, tapi kami mati pelan-pelan." Suasana menjadi berat. Marto mengangkat kepala. "Apa maksudnya Pak?" Pedagang itu berdiri. "Sejak warung jenengan rame, pembeli kami hilang. Tapi bukan cuma itu, kami jadi ora endue semangat." Yang lain mengangguk setuju. Pak Lurah menghela napas. "Kami cuma ingin tahu, apa ada yang aneh dengan dagangan sampean?" Marto terdiam lama. Ingin rasanya ia berkata jujur, tapi bagaimana menjelaskan sesuatu yang bahkan ia sendiri takut mengakuinya. "Saya masak seperti biasa,
Jawabnya, akhirnya, tidak ada apa-apa. Pertemuan itu berakhir tanpa kesimpulan. Namun sejak hari itu, pandangan orang-orang berubah. Marto mulai merasa terasing di pasar yang dulu terasa seperti rumah. Malam Rabu Wage berikutnya, keadaannya semakin buruk. Suara pasar gaib terdengar lebih lama, lebih dekat, lebih ramai. Beberapa pedagang yang masih bertahan mengaku melihat bayangan orang berjualan di kios kosong. Seorang satpam mendekati Marto dengan suara gemetar. "Pak, kios blok C itu tadi, ada yang buka. Bukannya sudah tutup lama?" tanya Marto. "Iya, tapi tadi ada orang tua jualan di situ. Saya sapa, dia nggak jawab." Satpam itu menelan ludah. "Pas saya kedip, kiosnya kosong lagi." Marto memejamkan mata. Setiap malam, ia pulang dengan perasaan bersalah yang semakin berat. Tidurnya gelisah, dadanya sering terasa sesak. Suatu malam, istrinya terbangun karena Marto mengigau. "Cukup, jangan diambil lagi," gumamnya. "Pak, sampean kenapa?" tanya istrinya cemas. Marto duduk terengah-engah. "Aku ngerasa aku ngegawe wong-wong sengsara," katanya pelan. Istrinya memegang tangannya. "Sampean cuma jualan nasi, Pak." Marto menggeleng. Seandainya cuma itu. Beberapa hari kemudian, kejadian paling menyentak terjadi. Seorang pedagang jajanan pasar ditemukan duduk di kiosnya sejak pagi hingga sore, tidak bergerak. Bukan pingsan, bukan sakit, ia hanya menatap kosong. Saat ditanya, ia menjawab pelan, "Rezekiku hilang." Orang ngerti, menyangendi. Orang-orang mulai berbisik. Ada yang menyebut pasar gaib, ada yang menyebut Rabu Wage. Ada pula yang menyebut warung nasi liwet Marto dengan suara lirih. Marto semakin jarang bicara. Ia melayani pembeli dengan wajah muram. Namun anehnya, semakin ia tersiksa, warungnya semakin ramai. Panci nasi selalu kosong, uang semakin banyak. Namun hatinya hancur. Suatu malam, saat menutup warung, seorang lelaki tua menghampirinya. Pakaiannya sederhana, wajahnya keriput, matanya tajam. "Sampean ngerti apa sing sampean panganake marang wong-wong?" tanyanya pelan. Marto terkejut. "Maksudnya, Pak?" Lelaki itu tersenyum tipis. "Bukan perut mereka yang kenyang, tapi sesuatu di dalam diri mereka berpindah." Marto gemetar. "Berpindah kemana?" Lelaki itu menatap warung Marto lama, lalu menjawab, "Ke tempat yang salah." Ia pergi sebelum Marto sempat bertanya lebih jauh. Malam itu, Marto duduk sendirian di warungnya. Setelah pasar sepi, ia menatap panci kosong, bangku kayu, dan lorong gelap di depannya. Kini ia mengerti satu hal yang menakutkan. Warungnya tidak membunuh orang, tidak mengambil nyawa, tapi menghisap sesuatu yang lebih halus. Semangat, harapan, rezeki kecil yang seharusnya cukup untuk hidup sederhana. Dan setiap malam Rabu Wage, pasar itu menagih lebih banyak. Marto menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh karena ia sadar jika ini terus dibiarkan, pasar Wage tidak akan kehabisan korban, dan ia adalah bagian dari pintu yang membiarkannya masuk. Sejak pertemuan dengan lelaki tua itu, Marto tidak pernah lagi merasa sendirian. Bahkan saat ia berada di rumah, bahkan saat lampu menyala terang, bahkan saat istrinya duduk tepat di sampingnya, ada rasa diawasi yang menempel di kulitnya. Setiap menutup mata, Marto selalu melihat bayangan lorong pasar yang gelap, mendengar suara sendok beradu dengan piring, mendengar tawar-menawar yang tidak pernah ia pahami bahasanya, dan yang paling menyiksa, ia selalu teringat satu malam. Malam ketika semuanya dimulai. Rabu Wage, setahun lalu, saat itu hidup Marto berada di titik paling bawah. Ia baru saja kehilangan pekerjaan sebagai buruh angkut karena tenaganya dianggap sudah tidak sekuat dulu. Tabungannya habis, utang menumpuk. Malam itu, ia duduk sendirian di pasar Wage. Hujan rintik turun perlahan. Lampu pasar sebagian mati. Tidak ada satupun pedagang yang tersisa. Marto duduk di bangku kayu dekat sudut barat pasar. Kepalanya tertunduk, kedua tangannya menggenggam lutut. "Gusti," katanya lirih, "yen pancen aku isi diwenehi urip, paringi dalan." Ia tidak tahu kepada siapa ia berbicara. Ia hanya ingin didengar.
Saat itu ia mencium aroma nasi liwet. Padahal tidak ada siapa-siapa. Aroma itu hangat, menenangkan, membuat dadanya yang sesak sedikit longgar. Marto menoleh ke kanan dan kiri, tapi tidak menemukan sumbernya. Lalu sebuah suara terdengar dari belakangnya. Pelan, dalam, tenang, yen mung jaluk urip. Pasar iki aiso maringi. Marto menoleh cepat. Di depannya berdiri seorang lelaki tua. Pakaiannya sederhana, seperti pedagang pasar zaman dulu. Sarungnya lusuh, belangkon hitam menutup rambutnya. "Panjenengan sapa?" tanya Marto gugup. Lelaki itu tersenyum tipis. "Aku, mung sing enjaga." Marto menelan ludah. "Enjaga apa, Pak?" "Ting, ora katon." Malam itu, mereka berbicara lama. Tidak ada ancaman, tidak ada paksaan, tidak ada ritual aneh. Hanya percakapan pelan di tengah pasar yang basah oleh hujan. "Apa, aku kudu menehi tumbal?" tanya Marto dengan suara gemetar. Lelaki tua itu menggeleng pelan. Ora kabeh butuh nyawa." "Terus, apa gantine?" Lelaki itu menatap pasar yang gelap. "Rezekiku ana sing gede, ana sing cilik, ana sing kuat, ana sing ringkih." Mengernyit. "Aku mangjupuk sing ora dijaga." Lanjutnya, "Sing ora disadari, nalika ilang." Marto tidak benar-benar paham, tapi saat itu, ia terlalu putus asa untuk bertanya lebih jauh. Ia hanya mengangguk. Dan sejak malam itu, warung nasi liwetnya selalu habis sebelum subuh. Kini, setahun kemudian, Marto duduk gemetar di hadapan Mbah Wiryo, juru kunsei lama. Pasar Wage. Ia menemui Mbah Wiryo atas saran beberapa pedagang tua yang masih bertahan. Mereka duduk di rumah kecil dekat pasar, dikelilingi bau kemenyan dan kayu tua. Mbah Wiryo menatap Marto lama sebelum akhirnya berkata, "Sampean wis embuka lawang sing ora kudune." Marto menunduk. "Aku ora ngerti, Mbah. Aku pengen urip." Mbah Wiryo menghela napas panjang. "Pasar Wage iku ora mung kanggo wong urip, ana sing pada dagang saka jaman pasar iki durung nganggo seng." Marto merinding. "Rabu Wage," lanjut Mbah Wiryo, "iku dino nalika batas tipis, terus nasi luwetku embak." Suara Marto bergetar. Mbah Wiryo menatapnya tajam. "Nasi iku mung sarana sing dipangan wong-wong kuwi, dudu brase." Marto mengangkat kepala. "Terus apa, Mbah?" Mbah Wiryo menjawab pelan, seolah takut didengar. "Tembok, jiwa dagang." Kata-kata itu menghantam Marto. Setiap wong duwe daya kanggo ngupaya, semangat, ketekunan, rezeki sing cilik-cilik. Nalika pada mangan ing warungmu, setitik kui pindah ke aku?" tanya Marto dengan suara hampir habis. "Pindah menyang sing janji bakal nguripi kowe." Marto terdiam lama. Dadanya sesak, napasnya pendek-pendek. "Terus, aku aiso mandek, Mbah?" Mbah Wiryo memejamkan mata. "Bisa, tapi ora gratis." Marto menegakkan badan. "Apa weh, Mbah? Aku gelem." Mbah Wiryo membuka mata. "Sampean kudu nutup warungmu, ora mung tutup, tapi ninggok pasar iki." Marto tegjiang, lan sing wis kelangan, ora kabeh bisa bali. Kalimat itu membuat lutut Marto lemas. "Yen, aku ora nutup?" tanyanya lirih. Mbah Wiryo menghela napas berat. "Pasar bakal terus mangan, lan sampean bakal dadi bagian saka aizin." Malam itu, Marto pulang dengan kepala penuh. Ia berjalan melewati pasar Wage yang mulai sepi, namun di telinganya suara pasar masih terdengar, samar, seolah mengejeknya. Saat sampai di rumah, istrinya menunggu di ruang tengah. "Pa, sampeyan kenapa?" tanyanya cemas. Marto duduk perlahan. "Aku salah, Bu," katanya pelan. "Salah apa?" "Aku nyuwun rezeki ning jupuk saka wong liyo." Istrinya terdiam, tidak sepenuhnya mengerti, tapi bisa merasakan beratnya penyesalan di suara suaminya. Malam itu, Marto tidak tidur. Ia duduk menatap dinding, mendengarkan suara pasar yang hanya ia dengar sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar sepenuhnya. Nasi liwet itu bukan berkah. Ia adalah undangan. Dan setiap orang yang datang membayar sesuatu yang tidak pernah mereka sadari telah hilang.
Keputusan itu tidak diambil Marto dengan berani. Ia mengambilnya dengan takut. Takut pada pasar. Takut pada dirinya sendiri. Dan paling besar, takut pada apa yang akan terjadi setelah ia berhenti. Pagi itu, Marto datang ke pasar Wage lebih awal dari biasanya. Bukan untuk memasak, bukan untuk membuka warung. Ia datang untuk menutupnya. Langit masih gelap, udara dingin menggigit. Beberapa pedagang sudah datang. Namun, suasana terasa berat, seolah pasar tahu apa yang akan dilakukan Marto. Ia berdiri lama di depan warungnya. Meja kayu, bangku panjang, tungku hitam berjelaga. Semua itu telah mengubah hidupnya dan menghancurkan hidup orang lain. Seorang pedagang sayur menghampiri. "Loh, kok enggak masak?" tanyanya heran. Marto menatapnya, lalu menjawab pelan. "Aku arep nutup, Pak." Pedagang itu terkejut. "Nutup tenanan?" Marto mengangguk. "Kulo nyuwun ngapunten, yen sakdurunge ana sing keserakat." Pedagang itu terdiam, lalu menepuk bahu Marto pelan. "Yen pancen iki dalane, mugo-mugo pasar tentrem maneh." Marto menunduk. Ia mulai membongkar warungnya sendiri. Meja diangkat, bangku dipindah, tungku dimatikan untuk terakhir kalinya. Namun saat tungku itu padam, angin dingin tiba-tiba berembus dari lorong pasar. Lampu bohlam warung berkedip. Marto berhenti bergerak. Dari keyohan, ia mendengar suara. Suara yang sudah sangat ia kenal. Suara orang datang berbandong-bandong. Langkah kaki, batu kecil, gosik, sandal di lantai pasar. Marto menoleh. Lorong pasar kosong, tapi suara itu semakin dekat, seolah ada banyak orang yang tidak terlihat. Datang untuk satu hal, makan. "Wiswayahetu," gumam Marto sambil menghela napas. Ia mengunci warungnya. Kunci itu terasa berat di tangan, seperti menahan sesuatu agar tidak keluar. Hari itu, pasar berjalan seperti biasa, tidak ada kejadian mencolok. Namun malamnya, semuanya berubah. Malam Rabu Wage, Marto tidak datang ke pasar. Ia duduk di rumah, mematikan lampu, mencoba tidur. Namun suara itu tetap datang, bukan dari luar rumah, tapi dari dalam kepalanya. Suara pasar lebih ramai dari sebelumnya. Ia menutup telinga, tapi percuma, Pak. Istrinya berbisik takut. "Sampeyan krungu ora?" Marto membuka mata. "Cau, juga krungu?" tanyanya pelan. Istrinya mengangguk. Suara itu kini terdengar jelas, seolah pasar Wage berpindah ke depan rumah mereka. Istrinya gemetar. "Pak, iki opo?" Marto menelan ludah. "Pasar sing lagi ngogoleki pangan," jawabnya lirih. Malam itu, banyak warga terbangun. Beberapa keluar rumah. Beberapa menangis, beberapa membaca doa karas-karas. Suara pasar tidak lagi seperti biasanya. Tidak ada tawa, tidak ada tawar-menawar ringan. Yang terdengar hanya kegaduhan tanpa irama. Piring jatuh, orang berteriak, langkah tergesa, namun tidak satupun manusia terlihat. Keesokan paginya, pasar Wage sunyi dengan cara yang aneh. Pedagang datang, tapi dagangan mereka terasa berat. Beberapa mengeluh pusing, beberapa muntah tanpa sebab, dan yang paling terasa, tidak ada yang benar-benar merasa lega. Mbah Wiryo datang ke pasar siang itu. Ia berdiri lama di tengah lorong, menutup mata, lalu menghela napas berat. "Sampeyan wis nutup lawang," katanya pada Marto yang datang menemuinya. "Terus kenapa malah tambah rame, Mbah?" tanya Marto putus asa. Mbah Wiryo membuka mata. "Sampeyan nutup lawang, tapi sing neng enjero durung oleh panggonan." Marto tek ciong makhluk pasar kui ora mati, lanjut Mbah Wiryo. "Dewike mong kelangan dalan." Sejak warung ditutup, keadaan pedagang tidak langsung membaik. Beberapa memang mulai membaik perlahan, namun banyak yang sudah terlanjur kosong. Ada yang tetap bangkrut, ada yang tidak kembali berdagang, ada yang hidup tapi tanpa arah. Dan setiap Rabu Wage, suara pasar itu tetap datang. Lebih kasar, lebih marah, seolah pasar sedang menuntut sesuatu. Suatu malam, Marto nekat datang kembali ke pasar Wage. Ia berdiri di depan warungnya yang terkunci. "Yen pancen, aku sing kudu bayar," katanya pelan.
Cukup aku Angin berembus kencang. Lampu-lampu pasar mati satu persatu. Suara pasar berhenti mendadak. Lalu sebuah suara terdengar dari belakangnya. Dalam, tenang, dan sangat dekat. Sampeyan, wis menehi pangansu. Marto tidak berani menoleh. Saiki pasar pengin tetep urip. Marto gemetar. Apa meneh sing kudu tak lakoni? Tidak ada jawaban. Hanya langkah kaki yang menjauh. Marto jatuh terduduk di depan warungnya. Sadar satu hal yang paling menakutkan. Menutup usaha tidak serta-merta. Mengakhiri perjanjian. Pasar tidak mengenal kata selesai dan sesuatu. Masih menunggu. Sejak malam itu, Marto tidak lagi bener-bener tidur. Ia memejamkan mata, tapi pikirannya tetap terjaga. Setiap suara kecil terdengar seperti langkah kaki. Setiap angin yang lewat membawa bau yang sama, bau nasi liwet yang seharusnya sudah lama tidak dimasak. Pasar mungkin terlihat sunyi di siang hari, tapi Marto tahu pasar Wage tidak pernah kosong. Beberapa minggu setelah warung ditutup, keadaan memang sedikit berubah. Suara pasar di tengah malam tidak lagi terdengar setiap hari. Namun setiap Rabu Wage, suara itu selalu kembali, bukan seramai dulu, tapi cukup jelas untuk membuat orang terbangun. Dan kini, Marto tahu, suara itu bukan sekadar bunyi. Itu ada ingatan, pedagang-pedagang yang kehilangan semangat, tidak semuanya pulih. Ada yang mulai berdagang lagi, tapi tanpa api di mata. Ada yang memilih pergi dari pasar, meninggalkan lapak yang dulu menjadi hidupnya. Seorang pedagang bumbu pernah berkata, lirih pada Marto. Rezekiku wis bali setitik, tapi rasane ora pad. Marto mengangguk karena ia tahu, yang hilang bukan uang, yang hilang adalah jiwa dagang sesuatu yang tidak bisa dikembalikan begitu saja. Suatu sore, Marto kembali menemui Mbah Wiryo untuk terakhir kalinya. Mereka duduk di bangku kayu tua, memandang pasar yang mulai sepi. Mbah, iki wis rampung durung? Tanya Marto pelan. Mbah Wiryo tidak langsung menjawab. Ia menatap lorong pasar lama sekali. Pasar iku kaya wong tua, katanya akhirnya. Yen tau diparingi pangan sing ora kudu duweke bakal tansah ngelingi. Rasane, Marto menunduk. Aku wis nutup warung, aku wis ninggol pasar. Isi ana sing kudu tak lakoni? Mbah Wiryo menggeleng pelan. Ora ana ting aiso mbalike sakabehe. Ia menatap Marto dengan mata yang penuh iba. Tapi ana sing aiso njaga supaya ora ana maneh sing kecemplung. Keren Mbah, sampeyan kudu dadi pengeling, jawab Mbah Wiryo. Krita kakek, elingno, aja nganti ana wong sing nyuwun dalan, sing salah maneh. Sejak saat itu, Marto tidak pernah lagi berdagang. Ia bekerja serabutan, kadang membantu di pasar, kadang mengantar barang. Hidupnya kembali sederhana. Uangnya tidak banyak, tapi ia bisa tidur meski tidak nyenyak. Namun setiap Rabu Wage, ia selalu datang ke pasar Wage, bukan untuk berjualan, bukan untuk membeli. Ia hanya berdiri di sudut barat, tempat warungnya dulu berada, menunduk, berdoa. Beberapa orang pernah melihatnya berbicara sendiri. Wis cukup, katanya lirih. Ora, ana pangan maneh. Malam itu, bertahun-tahun setelah warung nasi liwet ditutup, seorang pemuda datang ke pasar Wage menjelang dini hari. Ia lapar, bingung, dan baru saja kehilangan pekerjaan. Ia mencium aroma nasi liwet yang samar. Ia mengikuti bau itu hingga ke sudut barat pasar. Namun yang ia temukan hanya lorong kosong. Tidak ada warung, tidak ada panci, tidak ada api. Hanya seorang pria setengah baya yang berdiri diam. Tanya pemuda itu ragu. Tadi saya nyium bau nasi. Marto menoleh pelan. Mulih le, katanya lembut. Pasar iki wis nutup lawang. Pemuda itu mengangguk tanpa banyak tanya, lalu pergi. Dan malam itu, pasar Wage tetap sunyi. Namun, warga Banyumas masih percaya satu hal hingga hari ini. Jika pada malam Rabu Wage, kalian mencium aroma nasi liwet di sekitar pasar Wage, jangan pernah mencarinya. Karena itu bukan undangan untuk makan, melainkan panggilan untuk menyerahkan sesuatu. Dan pasar Wage tidak pernah lupa siapa yang pernah memberi makan dan siapa yang pernah mengambil lebih dari sekadar rezeki.